Oke, kembali lagi di podcast kami ngobrol sama Mbak Nasir. Kali ini kita akan membicarakan sedikit berbeda dari yang kemarin, karena kemarin kita membicarakan seputar asmara. Sekarang kita akan membicarakan tentang sarananya, gitu. Kita akan bicarakan tentang bulu perindu. Nah, ini sebenarnya bulu perindu apa nih? Ini kan kalau saya tahu ini adalah semacam sarana untuk menyatukan, mengikat membuat pasangan kita menjadi lebih tertarik pada kita gitu ya. Atau seperti apa, Mbak? Ya. Bulu perindu sebenarnya adalah sebuah sarana yang sudah ada pada sejak zaman dahulu. Yang mana mengandung energi pengasihan, pemikat. Gitu. Jadi sarana ini ketika digunakan akan sangat membantu bagi pengguna untuk meningkatkan daya pengasihan yang sudah ada pada diri seseorang. Nah, karena sebenarnya setiap orang itu sudah mempunyai pengasihan tersendiri. Nah, dan karena bulu perindu itu sendiri sudah secara alami mempunyai energi pengasihan yang tinggi, maka akan sangat membantu ketika ada seseorang yang mempunyai hajat ingin dekat dengan lawan jenis, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi bulu perindu ini mempunyai energi pengasihan gitu ya? Iya, secara metafisika sangat tinggi lah. Nah, kalau semisal kita pengen tahu, kalau bentuknya sendiri itu emang sama kayak gitu semua dari satu bahan, atau ada bahan yang lain atau bentuk yang lain? Sebenarnya kalau secara umum yang sudah ada di yang sering kita lihat lah, memang seperti itu adanya. Jadi kalau misal ada perbedaan itu mungkin yang pertama adalah mungkin dari asalnya. Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa sendiri. Nah, jadi mungkin dari karakteristik yang berbeda tempat ini akan mempunyai ciri sendiri gitu. Jadi perbedaannya nggak begitu signifikan. Terus kalau misal kita pengen mengetahui keaslian, kalau ini benar-benar bulu perindu yang mempunyai unsur pengasihan gitu, itu caranya gimana? Kalau untuk itu ya sebenarnya yang bisa itu ya yang mempunyai daya batin yang peka ya tentunya. Jadi harus bisa merasakan suatu energi yang ada dalam benda, yang mana benda itu mempunyai tuah atau energi tersendiri. Begitu. Jadi hanya orang-orang tertentu ya? Iya. Atau itu bisa dirasakan oleh siapapun? Bisa dirasakan jika, nah ini pengecualian, jika memang benar-benar suatu sarana tersebut itu sudah cocok dengan orang yang akan menggunakan. Jadi dengan sendirinya orang yang menggunakan tersebut akan merasakan energi itu. Jadi orang yang melakukan itu sendiri ya? Misal kalau saya kayak orang awam gitu, kalau kita melihat orang itu pakai bulu perindu apa enggak, kita nggak bakal tahu ini. Khusus dia aja yang tahu gitu. Kalau semisal bulu perindu tidak berfungsi, itu alasannya kenapa ya, Mbak? Bulu perindu tidak berfungsi, kalau untuk alasan hal semacam itu sangatlah wajar bagi saya, tapi karena banyak sekali yang perlu digali lebih lanjut. Yang pertama dari mana asal usul bulu perindu tersebut, itu yang pertama. Apakah dia itu mendapatkan dari temannya, terus kemudian apakah dari dia menemukan di suatu tempat, ya kan? Terus kemudian apakah dia dikasih oleh seseorang tapi tidak tahu,
siapa itu, terus kemudian tidak tahu ini fungsinya apa, caranya gimana, itu yang pertama. Terus kemudian biasanya yang sering terjadi juga adalah cara aktivasi. Jadi sebelum menggunakan ya itu ada aktivasinya terlebih dahulu, begitu. Nah biasanya ya dalam hal aktivasi ini yang kurang banyak bimbingan, kurang banyak bimbingan dari seorang guru, jadi khasiat yang keluar itu tidak maksimal. Gitu. Kira-kira bisa dipolakan nggak, maksudnya cara untuk cara kita mendapatkan warisan bulu perindu lah istilahnya, itu apakah ada tahap-tahap sendiri, bentuk-bentuknya yang semisal itu benar-benar asli bulu perindu, cara mendapatnya kayak gini, kalau semisal di luar sana itu berarti bukan bulu perindu, gitu. Ada kayak gitu nggak? Begini saja. Yang penting ketika orang ingin menggunakan sebuah sarana itu adalah tahu asal usulnya. Jadi misal dia dapat dari seorang guru, dia tahu gurunya itu seperti apa, apakah benar-benar bisa dijadikan sebagai seorang guru spiritual, begitu. Itu yang pertama. Jadi kan sudah benar itu jalurnya. Nah, dan ya kurang lebih seperti itu. Setelah itu, setelah kita mengetahui siapa yang gurunya gitu kan, kita harus mengetahui sangat keilmuan lah ini bahasanya. Terus kedua ini apa Mbak? Maksudnya apa pengaktifasiannya atau setelah itu apa? Ya, aktivasi tentu, tapi tiap seorang praktisi atau guru spiritual itu berbeda-beda cara aktivasinya. Jadi tinggal ketika orang ingin menggunakan secara bersungguh-sungguh, ya tentu saja harus menjalankan apa yang disarankan oleh seorang guru. Tinggal mengikuti saran dari gurunya tadi ya. Kalau semisal nih, kalau dilihat dari bentuk bulu perindu ini kan kecil, terus panjangnya juga ya segitu gitu kan ya. Dan ini bisa jadi mudah rapuh juga kan, maksudnya kadang kala bisa patah. Lalu misal patah ini akan mengurangi fungsinya atau tetap masih berfungsi? Ya. Jadi begini, kalau untuk itu kalau menurut saya pribadi, jadi ada keteledoran atau ketidakwaspadaan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ketika seseorang ingin menggunakan, maka dia sudah tahu betul bagaimana cara merawat, bagaimana cara menyimpan. Nah, ketika sampai patah, berarti ada hal yang belum dia laksanakan, yaitu merawat atau menjaga dengan baik. Gitu. Jadi misal kalau patah ya tentu akan mengurangi khasiat atau tuah yang sudah ada tersebut, begitu. Jadi nggak ada kayak semacam gini ya, reaksi dari bentuk bulu perindu setelah berhasil, ternyata target ini bisa kembali cinta, mungkin bisa mencintai yang ini tadi, perindu. Dari bentuk itu tidak ada reaksi perubahan gitu ya Mbak? Atau tetap ya seperti itu bentuknya? Kalau bentuk perwujudan bulu perindu maksud kamu? Ya tetap sama. Yang berkhasiat itu kan energi yang ada di dalam bulu perindunya. Jadi bukan terus kemudian bulu perindunya itu nanti semakin lama semakin kecil atau semakin hilang, itu ya enggak. Enggak. Bukan seperti itu. Gitu. Terus kalau semisal pantangan nih, ketika kita menggunakan bulu perindu ini ada pantangannya nggak, yang harus dihindari? Ya tentunya. Kalau dari saya pribadi, dari layanan saya sangat menegaskan bagi klien-klien saya, jika ada orang ingin menggunakan sebuah sarana yaitu bulu perindu, maka saya menyarankan untuk tidak boleh sampai terkena najis, itu yang pertama. Terus kemudian menyimpannya juga harus di tempat yang aman, yang bersih, begitu, yang jauh, yang tidak ada kotoran di situ, begitu. Terus kemudian kalau bisa ya menghindari jangan sampai dibawa ke tempat-tempat, contoh seperti toilet, seperti itu. Selain itu ada lagi, selain menjaga di tempat yang bersih, suci? Nah,
Selain itu mungkin bentuk niat ya, bentuk niat yang sering ini. Jadi kadang itu benar dia sudah menjalankan semuanya, misal sudah melakukan saran-saran, terus kemudian apa yang disuruh oleh guru dia sudah lakukan, misal ya. Terus kemudian cara merawat, cara menjaga, cara menggunakan itu sudah benar semua. Tetapi ternyata di dalam niatnya itu sebenarnya kurang pas. Nah, itu kembali lagi pada niat. Jadi ya jangan sampai ketika menggunakan itu tuh diembel-embeli dengan niat yang tidak baik. Maksud saya tidak baik adalah untuk menyelakai orang. Gitu ya. Gitu ya. Lantas kalau aktivasinya gimana Mbak? Ala Mbak Nasir ini yang sesuai yang diberikan sama klien lah intinya. Rata-rata aktivasinya seperti apa itu? Aktivasi paling mudah dari saya itu mandi atau penyatuan energi ya. Jadi ada ritual yaitu mandi di waktu tengah malam dengan bunga 7 rupa. Oh gitu, harus tengah malam ya Mbak? Ya, saya lebih menyarankan di tengah malam. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ya ada yang lain tapi saya tidak bisa sampaikan di sini. Untuk kasus ini Mbah Nasir ini sering menerima kasus seperti apa yang lebih menyarankan untuk menggunakan bulu perindu? Seperti apa kasusnya? Paling banyak kasus yang saya terima itu pingin mendapatkan pasangan, mendapatkan pasangan. Jadi bukan orang yang sudah punya pasangan gitu ya? Bukan. Tapi belum dapat gitu ya? Belum dapat. Jadi ingin mendapatkan pasangan. Terus kemudian ada juga yang, tapi jarang. Ada juga yang untuk ini mendapatkan relasi kerja. Jadi tergantung hajat sebenarnya. Pengasihan yang terkandung di dalam bulu perindu tersebut sifatnya sebenarnya umum, yaitu pemikat atau penarik begitu. Jadi kalau dari saya nanti saya sesuaikan terlebih dahulu seperti apa hajat dari klien. Tapi kalau misal untuk kalangan orang yang sudah mempunyai pasangan, cuma kepengen lebih, kan ini gak ada kata-kata rindu ya bayangan saya itu, jadi orang yang sudah punya pasangan gitu Mbak. Jadi harus bisa gimana sih caranya pasangan kita biar rindu kayak saya sama kita gitu kan, padahal jarak kita jauh. Nah, saya pahamnya kayak gitu karena katanya bulu perindu gitu, kata-katanya gitu kan. Jadi untuk saya tegaskan lagi di sini berarti bulu perindu gunanya untuk orang yang belum punya pasangan ya. Ya. Tapi kalau semisal untuk orang yang sudah punya pasangan apa bisa berfungsi? Yang punya pasangan itu terus kemudian hajatnya seperti apa? Saya ingin tahu. Nah ini kepengen ya mungkin merekatkan lagi lah. Oh iya. Ya sebenarnya bisa saja, cuman itu tidak ranahnya tidak di situ. Bukan ketika ada hajat yang seperti itu, saya lebih menyarankan menggunakan sarana yang lain yaitu tali roma. Nah, jadi itu lebih khusus lagi bagi orang yang sudah berkeluarga. Jadi beda ya ranahnya. Kalau bulu perindu ini untuk yang pengen mempunyai pasangan. Mendapatkan. Iya, mendapatkan pasangan. Tapi kalau semisal tali roma ini untuk kalangan orang yang punya pasangan. Yang sudah punya pasangan. Kira-kira ada yang perlu Mbak Nasir ceritakan nggak kasus yang mungkin itu benar-benar bisa jadi inspirasi lah buat kita? Ya. Terkait kasus yang berhubungan dengan bulu perindu. Ya, ada satu kasus di mana ada seorang anak muda yang masih jomblo. Nah, dari keluarga dia itu sangat menekan dia supaya cepat-cepat menikah. Nah, padahal dia masih kepingin menikmati
masa mudanya. Terus kemudian dia juga masalah karir sepertinya akan semakin naik, misal tidak terus kemudian terganggu oleh adanya rumah tangga. Jadi pemikiran si cowok seperti itu. Nah, terus kemudian konsultasi kepada saya, terus kemudian saya tegaskan lagi, jikalau gini, saya pengen tahu niat kamu menggunakan ini, begitu. Jadi awalnya itu dia hanya sekedar pengen tahu gitu, ternyata dia sedikit ragu untuk menggunakan sarana bulu perindu karena tuntutan dari orang tua, tidak murni dari dirinya sendiri. Nah, terus saya kemudian saya sudah tahu seperti itu, jadi saya tegaskan lagi, kalau untuk hanya sekedar main-main, ya tidak perlu menggunakan sarana-sarana seperti ini. Saya bilang seperti itu. Terus kemudian kalau misal nanti kamu mendapatkan jodoh, terus kemudian kamu benar-benar dicintainya dan kamu pun mencintainya, adanya dia membuat perubahan yang positif untuk kamu, apakah kamu tidak menginginkan hal itu? Ya saya bilang seperti itu. Terus kemudian dia semakin yakin mungkin ini sudah saatnya untuk mempunyai rumah tangga. Nah, saya sarankan bulu perindu. Nah, alhamdulillah setelah dia menggunakan bulu perindu beberapa minggu, kalau nggak salah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu ya waktu itu. Terus kemudian dia mengabari dia mendapatkan seorang mahasiswa yang ya sebenarnya sudah pernah bertemu, cuman belum ini ya, belum begitu akrab. Terus kemudian dia memutuskan untuk melamar karena dia benar-benar cinta, dia mendapatkan itu. Terus kemudian ya alhamdulillah saya dikabari sudah berhasil. Ya saya doakan semoga rumah tangganya tetap jadi langgeng. langsung sudah menikah sekarang ya? Sudah menikah sekarang. Jadi harus menata niat dulu ya. Betul. Berarti ya, enggak nah hanya itu karena dari kesungguhan dari dalam diri ya. Jadi ya lagi-lagi kita kembali ke niat ya. Kalau misal orang tua menginginkan tapi si anak ini belum pengen, harus nata niatnya dulu. Tapi kalau semisal kayak gitu, kemungkinan kalau semisal nih si anak ini tetap nggak bisa, ini saya nggak bisa kayak gitu, tetap belum nggak bisa ini ya, berfungsi bulu perindunya. Iya, berfungsi itu secara energi yang benar-benar alami dari dalam. Dia itu bulu perindu itu memang sudah mempunyai energi tersendiri. Jadi tidak berfungsinya itu karena dari dirinya itu belum benar-benar sungguh untuk itu. Begitu. Jadi sebenarnya ya kurang maksimalnya hasil atau tua itu ya dibalikkan kepada penggunanya. Gitu. Jadi kalau semisal dipakai untuk orang tuanya nggak bisa ya? Misal orang tua ini menginginkan anaknya segera menikah dengan si A, tapi anaknya tetap nggak mau. Untuk melakukan ikhtiar itu nggak bisa dilakukan dengan orang tuanya, maksudnya dilakukan dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya begitu. Kalau untuk kasus seperti itu terus terang saya belum pernah. Belum pernah, karena lebih banyak itu yang ada itu ya memang langsung klien itu yang mempunyai persoalan begitu. Kalau hal semacam itu saya lebih menyarankan bukan bulu perindu tetapi sebuah amalan. Iya tentunya, karena ini khasiatnya adalah untuk manfaatnya untuk anaknya. Jadi semacam pengasihan seperti amalan-amalan seperti itu. Ini sungguh bermanfaat lah bagi kami karena info baru gitu kan. Selama ini kan kita menganggap bahwa bulu perindu ya bisa digunakan untuk orang yang sudah punya pasangan gitu, tapi ternyata lebih fokus pada orang yang ingin mencari pasangan gitu. Ya, saya tambahkan lagi begini, mungkin ya ada benarnya juga, maksud begini, untuk yang sudah punya pasangan misal, ya, yang sudah punya pasangan, semisalnya dia kok misal pergi bekerja kok lama tidak pulang-pulang, terus tidak ada kabar. Ya, itu juga bisa. Tidak harus terus kemudian menggunakan kemarin itu putar giling, begitu. Ya, karena itu tadi sebenarnya sudah ada hubungan erat di dalam hati, cuman mungkin terkendala problem yang berbeda di sana, jadi
yang satunya tidak menghubungi atau bagaimana, cuman tinggal mengontak dari batin ya. Oke, masih bisa berarti ya. Iya. Oke, mungkin cukup segitu dulu Mbah obrolan singkat kami Iya. ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Baik untuk klien yang masih bertanya-tanya tentang apa itu bulu perindu. Ya. Mungkin terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Nasir. Iya, sama-sama. Next time kita akan kembali ke podcast selanjutnya Ya. dengan edisi yang berbeda dari hari ini. Oke, terima kasih.